Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mulairia, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki. Saya merupakan mahasiswa yang sekarang sudah semester 6. Oke, baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai responden awal atau Muhammad Ali Balia Masdar dengan tujuan untuk memvalidasi apa yang telah saya lakukan responden atau wawancara awal. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, kalau boleh tahu apa hubungan Anda dengan Alim Balia Masdar? Oke, jadi sebenarnya saya kenal Alim ini dari organisasi. Nah, saya kenalnya dari waktu dia maba. Kan waktu maba itu saya semester 2, saya semester 3, terus dia maba. Nah, dia pernah join di salah satu organisasi luar kampus yang juga saya juga bergabung di organisasi tersebut. Nah, kemudian di situ kami menjadi cukup dekat, kenal, dan juga sering cerita-cerita bareng kayak gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, seberapa dekat Anda dengan Alim ini? Itu tadi yang saya bilang, bisa dibilang cukup dekat karena sudah sekitar 2 tahunan saya dengan Alim ini berteman. Dan juga saya juga cukup sering nongki-nongki bareng Alim, biasa di kafe atau biasanya ada bazar juga. Itu biasa cerita-cerita kayak sharing-sharing di situ sama teman-teman yang lain juga. Jadi bisa dibilang cukup dekat lah. Sepengamatan Anda sendiri, Alim itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi Alim ini tuh awal-awal saya kenal orangnya, memang dia orangnya bisa dibilang ekstrovert kayak aktif bicara, juga tidak kayak malu-malu untuk menyatakan pendapat. Jadi memang dia orangnya cukup terbuka begitu. Terus dia juga biasa nyatakan pendapat-pendapatnya, dan kayak tanpa harus disuruh. Jadi kayak memang ada kayak istilahnya kayak dia mau sendiri kayak biasa bicara. Kalau misal rapat organisasi itu, dia kadang di rapat dia beberapa kali mengusulkan ide-idenya, pendapat-pendapatnya, dan itu dia kayak tidak ragu begitu. Jadi dia kayak kayak bisa dibilang bagus caranya, kayak kayak caranya dalam berorganisasi begitu, kayak aktif kayak berpartisipasi aktif, proaktif dalam organisasi. Jadi ya itu sih yang waktu saya awal-awal kenal Alim. Jadi kayak saya cukup terkesan dengan saudara Alim. Nah, terus kalau untuk sekarang sih saya lihatnya dia kurang lebih masih sama, cuman kalau sekarang saya lihat ini kan dia sudah cukup sibuk karena karena terakhir kali saya nongki itu saya cerita kita cerita terus katanya dia bilang lagi kerja lagi sementara kerja juga, part time. Terus dia juga bilang katanya kalau sekarang lagi cukup sibuk karena masuk organisasi kampus juga segala macam. Jadi tambah sibuk, apalagi perkuliahannya, dan juga itu tadi kerja part time juga kan, jadi kayak tambah sibuk. Jadi kayak untuk frekuensi akhir-akhir ini tuh kayak jadi jarang juga kayak nongki begitu, karena ya itu tadi sibuk sekali kayak ada betul waktunya baru bisa diajak nongki lagi kayak gitu. Oke, apakah Anda melihat perbedaan antara Alim ini waktu menjadi seorang mahasiswa sebelum bekerja dan setelah dia bekerja? Oke, tentu pasti ada perbedaan terasa sekali juga, karena waktu awal-awal maba itu dia kayak kayak saya cukup sering berinteraksi, sering juga keluar bareng kayak nongki begitu. Apalagi juga kan itu waktu awal-awal organisasi itu, yang di organisasi saya dengan Alim itu yang kami join itu lumayan proker cukup aktif. Dan karena sekarang juga itu organisasi itu saya sudah
demisioner dari organisasi tersebut. Kemudian Alim juga sudah demisioner juga karena kan saya sama tuh satu periode. Nah terus semenjak itu masa semester 2 itu masih sering Kak nongki sama dia. Nah tapi lama-lama kayak makin kesini tuh makin jarang. Nah apalagi semester ini tuh kayak bisa dibilang cukup jarang nih untuk interaksi. Tapi kalau awal-awal tuh cukup sering. Nah kalau memang sekarang kayak cukup jarang karena itu tadi sibuk dia dia masuk organisasi kampus, belum lagi dia kerja part time dan segala macam, jadi akhirnya jarang nongki. Itu sih yang kayak perbedaan yang paling signifikan yang bisa saya lihat. Karena yang awalnya saya sering nongki bareng, hangout bareng, ya sekarang sudah jarang nih hangout kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu dalam suasana kelas sendiri, Alim itu seperti apa dalam perkuliahan? Kalau untuk perkuliahan sebenarnya saya kurang tahu ya, karena saya tidak satu kampus dengan Alim saya tidak satu kampus dengan saudara Alim. Nah tapi sejauh sepengamatan saya tentang saudara Alim ini, karena beberapa kali juga saya nongki bareng dia tuh. Dia biasa nugas biasa nongki di kafe, dia bawa laptopnya nugas. Nah itu kalau saya lihat, kalau yang dari pengamatan saya, Alim ini cukup rajin sih, karena dia biasa selalu bawa laptop ke kafe atau kalau lagi nongki. Terus kayak dia kerja tugas begitu yang kayak angka-angka, saya juga enggak tahu itu tugas apa. Kayak dia kerja yang kayak ada yang kayak kayak itu angka-angka, saya kurang mengerti. Nah itu dia paling sering kerja tugas itu. Nah terus kadang juga beberapa kali saya ajak nongki, tapi dia bilang kayak tidak bisa dulu hari ini karena saya mau kerja kelompok. Atau kayak biasa juga dia bilang kayak ada tugasnya belum dikerja, jadi mau juga diselesaikan, jadi kayak begitu ya. Jadi kalau dari sepengamatan saya, kalau dari sepengamatan saya yang sebagai orang yang kadang-kadang melihat dia kerja tugas itu, menurut saya bisa saya simpulkan sebenarnya dia cukup rajin orangnya kayak gitu. Oke, kalau untuk di lingkungan sekitar Alim, bagaimana sih orang-orang terdekat Alim atau orang-orang di sekitar Alim itu ke Alim sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau dari orang-orang sekitar bagaimana ya, saya juga ini kurang tahu. Tapi kalau dari teman-teman seorganisasi sih, saya yang dulu dengan Alim itu biasa tuh saling mendukung lah. Karena kan memang kita di organisasi memang dan menurut saya juga biasanya organisasi tuh terapkan namanya nilai-nilai kayak saling mendukung begitu. Nah kebetulan waktu satu organisasi dengan Alim itu kami saling mendukung juga. Kayak biasa Alim berikan dukungan ke saya juga biasa berikan dukungan ke Alim, atau teman-teman yang lain juga biasa berikan dukungan ke Alim kalau misal dia lagi sibuk, atau misal dia lagi kayak down begitu. Karena kan saya berteman juga kan dengan Alim ini di Instagram, di second account itu, di close friend. Nah itu dia biasanya pasang kayak story sedih. Nah itu biasa dari situ saya biasa kadang reply kayak semangat Alim, kayak bagaimana kuliahmu begitu, kayak begitu ditanya. Jadi kayak kalau dari saya sendiri biasa sih memberikan kayak dukungan kayak dukungan begitu ke Alim kalau misalnya lagi dia tidak lagi lagi bersedih. Karena biasa juga dia kadang curhat toh, kayak misal kayak bilang kayak Syauki kayak gitu, bisa Kak cerita begitu. Jadi kayak gue bilang ya enggak apa-apa Ji, cerita mi kayak gitu. Jadi ya biasanya paling sering dia cerita tentang masalah masalah organisasi. Kadang juga masalah ceweknya dia cerita kayak gitu begitu. Kalau untuk masalah kuliah itu dia dia kayak jarang, tapi biasa dia cerita kayak ada yang dia cerita itu kayak
susah sekali mata kuliahnya, kayak mau menyerah begitu di mata kuliah tersebut. Jadi kayak bilang Kak lagi kayak jalani dulu begitu, kayak kerjakan saja semampumu. Intinya jangan sampai mengulang ya, kayak begitu aja sih. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semuanya pertanyaannya telah terjawab semua. Oke, demikianlah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Apabila masih ada nantinya yang akan saya gali, apakah Anda masih bersedia untuk saya wawancarai kembali? Iya, bersedia. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.